Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melanjutkan materi di bab ketiga, yaitu tentang langkah-langkah penelitian geografi. Langsung saja kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG ya. Nah, tentang pengertian jenis dan fungsi peta, terus juga keterampilan dasar membaca dan membuat peta, proyeksi peta, penginderaan jauh, jenis citra penginderaan jauh, interpretasi citra, nah, definisi sistem informasi geografis, subsistem dan komponen sistem informasi geografis, terus juga pemanfaatan dan penerapan metode SIG ya. Nah, di bab 3 ini ya, di bab 3 ini kita nanti akan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ya, penelitian pada bidang geografi gitu ya, pada penelitian geografis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu ya, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal berikut, yaitu mengamati fenomena geografis, merumuskan pernyataan penelitian geografi ya, terus juga mengumpulkan serta mengolah data geografis, menganalisis dan data geografis, membuat laporan penelitian. Nah, karakter yang dikembangkan dalam materi ini adalah nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini, yaitu rasa ingin tahu, kreatif, dan gemar membaca. Nah, ini merupakan kata kunci yang ada di materi ini ya, materi penelitian geografi ya. Ada observasi, nanti kita akan mempelajari tentang observasi, gejala geosfer, masalah penelitian, hipotesis ya, pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan ya, survei ya, wawancara, sampel, populasi, karya tulis. Nah, ini yang akan kita, beberapa istilah-istilah ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian penelitian geografi ya. Penelitian geografi itu diartikan ya, penelitian itu diartikan sebagai kegiatan menyelidiki, mengembangkan dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecah suatu permasalahan. Nah, tentunya dalam hal ini yaitu masalah-masalah yang ada di bentuk permukaan bumi atau geografi itu sendiri ya. Jadi segala sesuatu kegiatan ya, segala sesuatu kegiatan untuk mengamati, menyelidiki, mengembangkan dan menguji kebenaran ya, yang ada pada bentuk geografi ya, yang ada pada bumi itu sendiri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu penelitian geografi memiliki sifat ya. Ada 5 sifat. Yang pertama yaitu menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Jadi untuk melakukan penelitian geografi itu diperlukan adanya teori seperti itu ya. Maksudnya ada ilmunya ya, ada acuannya dalam melakukan suatu penelitian, dan juga disusun secara sistematis atau teratur seperti itu ya, berurutan, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Nah, maksudnya di sini adalah ketika melakukan suatu penelitian pastilah kita ingin mencari tahu ya, ingin
mencari tahu dari pokok permasalahan itu, seperti itu ya. Tentunya juga mencari jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau di dalam hal ini yaitu penelitian itu titik awalnya untuk melakukan suatu penelitian geografi itu ada masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, ada sebabnya ya, ada sebabnya sehingga dilakukannya penelitian tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis lebih mendalam terhadap satu kajian geosfer. Nah, jadi bagaimana tahapan atau sifat yang kedua itu dalam penelitian geografi ini dilakukan secara mendalam ya, dilakukan secara rigid seperti itu ya, dilakukan secara rigid tentang kajian yaitu geosfer, tentang fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi seperti itu ya, atau fenomena-fenomena yang ada di alam seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Jadi penelitian tadi ya, penelitian tadi yang sudah dikumpulkan seperti itu ya, sudah dikumpulkan masalah-masalahnya apa saja sudah ditemukan. Nah, kemudian hasil penelitian itu diuji ya, diuji dengan beberapa metode-metode seperti itu ya, tentunya dengan beberapa rumusan-rumusan seperti itu ya. Nah, sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa dikatakan valid atau akurat atau sesuai seperti itu ya. Nah, yang kelima, sifat dari penelitian geografi ini yaitu tujuan penelitian geografi itu adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Jadi bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan tadi setelah kita uji dan kita cermati, nah, sehingga kita bisa mendapatkan hipotesis atau kesimpulan ya, untuk membuat atau untuk menghadirkan solusi dari suatu permasalahan tersebut ya, mencari solusi dari suatu permasalahan kajian geosfer seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis penelitian geografi ya. Jenis-jenis penelitian geografi dapat dibedakan berdasarkan tujuan, bentuk, dan metode penelitian. Nah, berdasarkan tujuan, penelitian geografi ini dibagi tiga, yaitu penelitian eksploratif ya, yang kedua yaitu deskriptif, yang ketiga yaitu eksplanatif ya, eksplanatif. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya ya, penelitian geografi ini dibagi menjadi tiga, yaitu studi kasus, survei, eksperimen ya, studi kasus, survei, eksperimen. Nah, sedangkan ya yang ketiga, yang terakhir yaitu berdasarkan metode penelitian, itu dibagi menjadi dua, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baik, kita akan membahasnya satu persatu nanti seperti itu ya, dari setiap penelitian ya, bentuk penelitian, jenis-jenis penelitian geografi ini. Nah, berdasarkan tujuan ya, penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut ya. Yang pertama, penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu topik permasalahan yang belum diketahui sebelumnya. Jadi kita mengetahui apa-apa saja ya, apa saja yang mendasari ya, yang mendasari atau sebabnya dari suatu permasalahan yang ada pada geosfer seperti itu ya. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di permukaan bumi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penelitian deskriptif ya, yaitu penelitian menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah geosfer yang sesuai fakta. Jadi
masalah tadi ya, masalah tadi. Nah, menurut penelitian deskriptif ini lebih dijelaskan lagi seperti itu ya, lebih dirigidkan lagi, disesuaikan dengan fakta yang ada gitu ya, fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan seperti itu ya. Nah, permasalahan geosfer tadi itu dilihat dari fakta-fakta yang memang ada seperti itu. Selanjutnya penelitian eksplanatif, yaitu menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geosfer. Jadi penelitian eksplanatif ini yaitu bagaimana dapat menyimpulkan dari suatu masalah-masalah yang ada di geosfer seperti itu ya. Hipotesis itu bentuk awal ya, bentuk awal penyimpulan seperti itu ya. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, kalau dirangkai dengan kata ya, ini berkaitan dengan apa-apa saja ya, apa-apa saja yang melatar belakanginya ya, yang mendasari suatu penelitian tersebut. Nah, ini mengapa ya, mengapa penelitian itu dilakukan ya, mengapa permasalahan terjadi itu. Nah, sesuai dengan kita cari ya, permasalahannya itu memang berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan bagaimana cara penyelesaiannya ya. Penelitian eksplanatif ini bagaimana bentuk penyelesaian dari suatu masalah di geosfer. Baik, selanjutnya berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu studi kasus ya. Studi kasus dilakukan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Maksudnya studi kasus itu kita langsung turun ke lapangan, turun ke lokasi ya. Misalkan kita ingin mengamati tentang fenomena angin laut seperti itu ya, angin laut atau ombak, fenomena ombak yang ada di pantai. Nah, tentunya kita melakukan bentuk atau metode pelaksanaannya itu secara studi kasus, itu kita langsung terjun atau langsung ke lokasi pantai seperti ya, sehingga kita mendapatkan bagaimana fenomena yang terjadi yang ada di pantai tersebut ya, fenomena angin, fenomena ombak dan sebagainya. Nah, kalau contoh di sini yaitu meneliti tentang alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan yang berpotensi mengancam kelangsungan ekosistem. Nah, bagaimana kita langsung turun melihat sendiri bagaimana penebangan hutan ini ya dialih fungsikan menjadi ekosistem ya, ekosistem menjadi lahan pertambangan seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa lihat di sekarang ya, sudah banyak sekali perumahan-perumahan terutama di Lombok ini ya, sehingga itu juga mengalihfungsikan lahan ya, dari lahan pertanian sawah itu menjadi lahan perumahan seperti itu ya. Nah, itu ya, jadi studi kasus itu bagaimana kita melakukan suatu penelitian langsung di daerah ya, kejadian seperti itu ya, daerah yang ingin kita teliti, kita langsung pergi ke lokasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu survei ya, dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis dan mendeskripsikan hubungan antar variabel. Jadi, nah, survei ini dilakukan untuk menguji kebenaran penyimpulan seperti itu, menguji kebenaran solusi yang akan ditawarkan seperti itu ya. Tentunya sesuai dengan ya, sesuai dengan apa yang ada di alam tersebut, apa yang sudah terjadi di alam tersebut, sesuai dengan fakta yang ada seperti itu ya. Dilihat dari fakta-fakta yang kita amati secara langsung
di tempatnya seperti itu ya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan kawasan yang rawan gempa seperti itu ya, rawan gempa. Nah, sehingga kita harus tahu dulu ya, mana-mana saja, daerah-daerah mana saja yang mempunyai potensi rawan gempa, mungkin seperti Lombok gitu ya. Nah, maka untuk menguji hipotesisnya itu ya, menguji kebenaran dari benar nggak ini Lombok itu merupakan daerah rawan gempa. Nah, kita harus mencari data ya, fakta-fakta yang ada di Pulau Lombok ini. Nah, mungkin kita melakukan penelitian selama 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Kita meneliti ya, kita menanyakan ke narasumber, juga kita bisa merasakan sendiri ya, bagaimana fenomena gempa itu bisa dirasakan setiap tahunnya di Lombok seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa benar ternyata Indonesia itu merupakan daerah yang rawan gempa ya. Nah, selanjutnya yaitu eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, eksperimen ini maksudnya percontohan ya, melakukan suatu inisiatif ya, melakukan suatu penelitian ya, seperti misalkan halnya contohnya seperti kita melakukan eksperimen terhadap organ tubuh yang ada di katak seperti itu ya, eksperimennya. Jadi bagaimana organ-organ tubuh pada katak ini kita ketahui dari dalamnya seperti itu ya, dari dalamnya. Terus juga kita melakukan eksperimen, kita bedah satu persatu ya, kita bedah satu persatu dan kita kaitkan dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan organ tubuh ya yang ada di katak seperti itu ya. Atau contoh lain seperti misalkan kita melakukan eksperimen ya, bentuk percobaan membuat kecambah seperti itu ya, membuat kecambah. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan kecambah itu? Tentunya kita melakukan suatu percobaan dulu seperti itu ya, melakukan suatu percobaan dulu. Misalkan juga seperti kita belajar naik motor seperti itu ya, atau belajar nyetir mobil. Nah, tentunya kita juga melakukan eksperimen dulu gitu ya, melakukan percobaan dulu. Nah, karena ketika tidak dilakukan percobaan atau eksperimen, maka tidak akan terjadi sebetulnya, tidak akan ada penyimpulan seperti itu ya. Kita tidak akan mengetahui apakah hal tersebut bisa terjadi seperti itu ya. Apakah kita bisa naik motor gitu ya, kita bisa nyetir mobil, apakah tadi seperti kita bisa membuat kecambah seperti itu ya, atau kita mengetahui tentang organ tubuh yang ada di katak dan sebagainya. Tentunya kita harus melakukan suatu percobaan. Nah, berdasarkan metode penelitian dibagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara mendalam mengenai hasil pengumpulan data di lapangan. Nah, jadi bentuk penelitian kualitatif ini bagaimana mendeskripsikan semua hal-hal yang diteliti tadi ya, dari sejak awal sampai akhir, sehingga bisa membuat suatu kesimpulan atau hipotesis dari suatu permasalahan ya, dari suatu penelitian tersebut. Nah, kalau yang kuantitatif ya, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Jadi biasanya kalau kuantitatif itu diukur dari data-data ya, diukur dengan angka-angka seperti itu ya. Ada rumusannya, ada metodenya seperti itu. Jadi kalau kuantitatif tadi itu bagaimana kita membuat suatu kesimpulan dari penjabaran dari awal sampai
akhir gitu ya, sehingga kita bisa membuat kesimpulannya. Kalau kuantitatif itu dari data-data yang ada ya, fakta-fakta yang ada itu kita uji dengan angka-angka sehingga sinkron dengan apa yang diharapkan seperti itu ya. Baik, ini ada perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif dari segi sudut pandang ya. Kalau kuantitatif mencari sebab suatu fenomena dan hubungan dengan fenomena lain. Kalau kualitatif ya, kualitatif memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang-orang itu sendiri ya. Kalau ini yaitu mencari sebab akibatnya ya, sebab akibat penyebab suatu fenomena dan hubungan dengan fenomena lain, itu membandingkan. Kalau ini mencari untuk memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang itu sendiri. Jadi mencari secara mendalam seperti itu ya, mencari secara mendalam bagaimana kita bisa mengetahui tentang kerangka berpikir ya, kerangka berpikir dari seseorang. Selanjutnya pendekatan kuantitatif itu mengidentifikasi variabel, memilih sampel, memberikan perlakuan ya, dan menganalisis hasil perlakuan. Nah, sedangkan kualitatif yaitu observasi partisipan sehingga dapat memahami fenomena tersebut, fenomena tertentu. Nah, dari segi tujuan, kalau kuantitatif itu menguji atau membuktikan suatu teori dengan perantara hipotesis dan menggunakan teknik statistik. Nah, ini ya, teknik statistik itu hitung-hitungan angka dalam matematika seperti itu ya. Kalau kualitatif ya, menemukan ciri-ciri fenomena dan mengelompokkannya atau menemukan sebuah teori baru. Jadi kalau tadi ini bentuknya yaitu dengan perantara hipotesis dan juga data statistik, kalau ini melihat dari ciri-ciri fenomena sehingga dapat menghasilkan suatu teori baru seperti itu ya. Nah, dari segi pengumpulan data ya, kalau kuantitatif yaitu variabel, sampel, hipotesis, dan data yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan rancangan penelitian. Kalau kualitatif mengumpulkan data secara keseluruhan agar dapat memudahkan memahami fenomena yang kompleks secara utuh. Nah, menurut dari segi instrumen penelitian ya, kuantitatif itu berupa angket, pedoman wawancara, tes, dan juga skala. Kalau kuantitatif itu manusia ya, objek yang ditelitinya itu manusia, terus di buku catatan dan dokumentasi. Selanjutnya data. Dari segi data, kuantitatif itu satuan angka, kalau kualitatif itu primer, informasi, dokumen, pribadi, bentuk penjelasan kalau kualitatif ya. Kalau dari segi sumber data, penelitian kuantitatif yaitu populasi dan sampel, sedangkan kualitatif yaitu subjek penelitian ya, subjek penelitiannya. Nah, maksudnya populasi dan sampel ini maksudnya populasi jumlah ya, jumlah yang ada di suatu wilayah tersebut gitu ya. Kita mengambil suatu sampel misalkan di desa Terongtawah ya, tempat saya tinggal ini berjumlah 1000 orang, maka kita sebagai sampelnya ya, dari populasi tersebut kita hanya mengambil 10 sampai 20 orang saja ya, itu sebagai sampel dari populasi 100 tadi. Nah, kalau penelitian kualitatif itu melihat dari subjek penelitiannya ya, subjek penelitiannya. Jadi kita langsung terjun sendiri ke lapangan, mencari tahu dari awal ya, dari penyebabnya
hingga bisa dilakukan suatu kesimpulan. Nah, sedangkan dari segi rancangan, ya, kuantitatif dirancang secara pasti dan tidak dapat diubah pada saat penelitian berlangsung, sedangkan kualitatif rancangan dapat berubah sesuai dengan realitas di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengamatan fenomena geografis, ya. Pengamatan fenomena geografis ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, pertemuan kelima kalau nggak salah. Itu kita akan membahas tentang pengamatan fenomena geografis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, pada pertemuan hari ini, ya, tentang langkah-langkah penelitian geografis, gitu ya. Bagaimana kita merancang dari segi merancang penelitian geografis ini, ya, langkah-langkahnya seperti itu, ya. Baik dari pengertiannya, ya, pengertian penelitiannya, terus juga ciri-cirinya, ya, sifatnya, terus juga jenis-jenis, ya, penelitian geografi itu apa saja, seperti, ya, berdasarkan tujuan, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan metode penelitian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan untuk pertemuan hari ini, ya. Insya Allah tidak ada PR. Mungkin PR-nya atau tugasnya akan diberikan di pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.